gue hilang setelah video ini, kalian udah tahu alasannya. Karena gue bakal buka sesuatu yang seharusnya nggak boleh lo tahu. Bill Gates nggak datang ke Indonesia buat bantu. Dia datang buat uji coba. Bukan teknologi, bukan kesehatan, tapi manusia. Dia udah ngomong soal kontrol populasi sejak 2010. Tapi di sini, di negara yang rakyatnya nggak banyak nanya, dia bisa jalanin eksperimen tanpa gangguan. Kita dikasih vaksin, tapi apa lo tahu isi sebenarnya? Kenapa data kesehatan kita sekarang diminta digital semua? Kenapa ada sistem pelacakan baru masuk diam-diam? Bisa jadi, kita semua sekarang bagian dari proyek global buat menciptakan manusia yang bisa dikendalikan. Jangan percaya sama yang gue bilang. Cari sendiri. Tapi kalau tiba-tiba videonya hilang, lo udah tahu ini bukan teori. Sebetulnya TBC itu kita sebetulnya tidak perlu vaksin besar-besaran begitu. Kita perlu eradikasi. Kalau kita pengen menurunkan tuberkulosa di Indonesia, kita harus eradikasi. Eradikasinya bagaimana? Ya kita kumpulin saja orang itu, kalau cuma 1 juta, kita 300 juta loh, kita 280 jutaan, berarti ya mendekati 300 juta lah. Yang sakit cuma 1 juta. Itu kalau dibagi-bagi dari 500 provinsi ya cuma 1 provinsi 2.000 orang gitu. Nah itu kalau diopeni, gizinya dibetulkan, rumahnya dibikinkan barak-barak yang terang, yang jelas, kira-kira setahun 2 tahun gitu pasti akan berkurang banyak. Terus kenapa isu kesehatan yang dipakai oleh Bill Gates? Karena dia berkepentingan untuk mengintervensi. Kesehatan berhubungan dengan apa? Kesehatan obat, badan dan jiwa. Oke. Nah, dia berkepentingan terhadap badan atau fisik atau tubuh manusia. Untuk Dia ahli siapa? Dia pengusaha apa? software, Artinya artinya dia mau softwarenya ada di badan manusia. Drama baru dengan beralibi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Omong kosong. Ini bohong. Ini serigala. Kita sedang berhadapan dengan serigala. Kita sedang berhadapan dengan penjajah asing yang akan mengambil alih Indonesia dengan manusia-manusia Indonesia yang akan dibuat sebagai teknologinya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Macan yang akan membuka sebuah tabir melalui jalur spiritual yang tak terlihat akan terlihat terbongkar melalui kartu-kartu Kim Macan. Kim Macan, apa kabar Kim? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, terima kasih banyak Niki Ki. Nah, Niki Macan, Mas Jawir ingin menanyakan lebih lanjut Niki ya. Sebelumnya kan Kim Macan sudah membahas untuk vaksin Bill Gates yang dimana ada serpihan-serpihan chip di dalamnya yang akan mengontrol orang yang akan divaksin, yang sudah tervaksin TBC-nya punyanya Bill Gates. Nah, ini kan sampai menuju di Desember. Nah, ini apakah ada sesuatu hal yang lain yang perlu kita waspadai nih Kiki untuk si Bill Gates Niki? Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dimanis-maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diberikan kebahagiaan di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita akan mencoba meneropong, menembus dimensi portal. Ya, lagi-lagi Bill Gates. Ya, kita lihat perkembangan
untuk rencananya Bill Gates ini, ya. Vaksin TBC. Vaksin TBC. Uji coba yang diuji cobakan ke masyarakat Indonesia. Kalau Mas Jawirnya nggak setuju, Ray, ya, karena apalagi setelah Kimacan membuka kartu yang kemarin, bagaimana si Bill Gates yang katanya datang untuk kemanusiaan itu nggak kemanusiaan dia datang, ada udang di balik batu, ada siasat yang lebih kejam dari sekedar dana hibah yang dia kucurkan untuk negara Indonesia. Nah, dan bahkan di kartu tersebut Kimacan pun juga mewanti-wanti untuk Bapak Prabowo Subianto agar mengevaluasi ya Ki, ya, agar tidak mengikuti keinginan dari si Bill Gates-nya tersebut. Ya, sebelum saya menerawang, saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat dulu. Untuk apa ini? Untuk membersihkan energi-energi negatif, membuka aura positif sehingga hati dan pikiran kita tenang, tidak terpengaruh dari hal-hal yang membisikin kita untuk ke arah kejahatan atau yang membuat pikiran kita menjadi buruk. Kalau biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, bertemu orang banyak di luar sana, sehingga terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah. Mas Jair mau damel parfum energi bulan purnama. Ya, kalau untuk wajah, Banyu Mustika ini paling the best. Ya, untuk apa? Membuka aura wajah kita. Ya, bertemu orang banyak, bertemu pasangan, ya, pemertua, bos. Kinyis kita ya. Ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul di setiap botol banyu mustika. Bill Gates. Ya, yang mana gencar sekali ingin memberikan vaksin uji cobanya, ya, di Indonesia. Kita lihat, ya, apa yang sedang dicari dia sebenarnya di sini. Kartu Oracle. Nah, ada 3 kartu Oracle yang diambil Kimacan Raya untuk membongkar ini. Wah, banyak kartu yang dilihat. Iya. 3 kartu taruh. Ya, Bill Gates, sosok manusia yang terkesan kemanusiaan, dermawan, tapi ruhnya diisi oleh iblis. Berarti manusia iblis. Ya, saya akan bongkar di sini siasat licik, siasat busuk dari Bill Gates, orang-orang asing yang ingin menguasai Indonesia dengan cara licik. Ya, dia mempunyai program seperti ini dengan tujuannya sendiri, ya. Salah satunya yang saya sudah bilang di konten sebelumnya gitu. Ini marketing, ya. Dia bisa mengeluarkan 2,6 triliun dan dia akan mendapatkan lebih dari itu. Tuh. Ya, masuk di satu tempat dengan alasan sebagai kemanusiaan dermawan, tapi ruh yang ada dalam tubuhnya sudah dimasukin oleh iblis. Ya, yang akan mengorbankan banyak orang manusia yang ada di Indonesia. Ya, dan yang saya lihat ini ada rencana-rencana plan A dan plan B. Kan yang saya lihat di sini adalah serigala berbulu domba, yang mana mereka sudah mensusun program ini sudah 3 atau 4 tahun yang lalu pada saat COVID habis. Pada saat COVID habis, mereka membuat program ini tadi, vaksin TBC ini. Betul. Vaksin TBC kan saya sudah bilang di bulan 1 sampai bulan Maret itu lagi gencar-gencarnya akan ada COVID jilid 2. Ya, tapi saya bilang, insya Allah saya dengan alam semesta akan membantu untuk menggagalkan itu. Alhamdulillah 1 sampai bulan Maret itu tidak terjadi. Tapi sekarang muncul dengan drama baru.
Drama baru dengan beralibi untuk mencetrakan rakyat Indonesia. Omong kosong. Ini bohong. Ini serigala. Kita sedang berhadapan dengan serigala. Kita sedang berhadapan dengan penjajah asing yang akan mengambil alih Indonesia dengan manusia-manusia Indonesia yang akan dibuat sebagai teknologinya. Ya, data-data dalam tubuh kita akan diambil. Ini juga untuk Menkes. Jangan kau gadaikan, jangan kau jual rakyat Indonesia untuk kepentinganmu. Kau jual, kau berikan data-data kita kepada mereka. Kau berikan data-data, Ya. kau sudah memberikan, tak? Jadi, kalau menurut saya, yang paling menyeramkan adalah bangsa kita sendiri. Tuh. Mereka Rela. rela untuk memberikan semua data-data. Kenapa? Data-data pada saat itu sudah ada pada saat vaksin. Makanya kita peduli. Bali COVID, Peduli. Bali peduli. Yang COVID, mohon ya. maaf ya, Peduli Lindungi. Lindungi itu. Iya, Peduli Kenapa Lindungi. kita buat data-data itu? Sudah dirangkai semuanya. Kuwi rek. Sehingga data-data itu semua rakyat Indonesia mempunyai data digital. Tuh. Ya, dan akhirnya data itu diambil, dikembangkan oleh mereka. Si mereka tuh. Bahkan kita nanti apabila ini terjadi, serigala ini akan meminta, akan menanam chip, bahkan barcode dalam tubuh kita yang akan diselaraskan dengan AI. Wow. Ya, serigala yang kita hadapi. Itu serigala ya. Jangan bilang nggak mungkin, jangan bilang nggak mungkin ya. Ini mereka, dia ini iblis itu pemikirannya itu 10 kali lipat daripada pemikiran orang normal. Ya, Iki yo. ya. Serem iki ya. Ini kok Ki Macan bilang Menkes kau udah menyebarkan data-data orang Indonesia ya. Iya. Data-data itu, digital itu ya, memang sudah diatur, sudah diprogram. Dan suatu saat itu akan dibutuhkan. Akan dibutuhkan. Ya. Data-data rakyat Indonesia itu disimpan baik di arsip pemerintah. Tidak bisa disebar-sebarkan. Apalagi buat kepentingan Pribadi dari orang asing. orang asing. Kuwi lo, mana NKRI-mu? Ya, pastinya seorang BGS, Menteri Kesehatan kita, Budi Gunadi Sadikin, dan timnya akan berupaya untuk menutup bahwa kasus ini hanya sekedar kasus yang ringan, bahwa kasus ini akan lenyap begitu saja. Tapi kami, para dokter cinta tanah air, berkomitmen bahwa kita akan tetap memperjuangkan kesehatan yang pro rakyat. Dan tujuan kita memang sepertinya sederhana, melawan penyelewengan kekuasaan Menteri Kesehatan. Bahwa saat ini Menteri Kesehatan kita itu dengan terang-terangan menjual negeri ini. Jadi tidak ada kata lain selain kata lawan. Dan ini bukan perjuangan seorang dokter atau perjuangan saya pribadi, tapi perjuangan kita semua, rakyat Indonesia, karena Menteri Kesehatan sekarang ini sangat mungkin menjual data-data, baik data-data yang sifatnya administratif tentang kesehatan, maupun data-data genomik seperti itu. Ya, itu tadi. Akan makan uang nggak benar. Ini sosok wanita yang sedang merajut dengan anaknya. Nah, bisnis besar Bisnis yang besar. akan didapatkan oleh Menkes dan jajarannya kesehatan. Oh, Menkes dan anggota kesehatan. Bisnis besar. Ya, jadi berupaya untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa vaksin itu aman untuk mengejar, bahkan dikeluarkanlah bagian kesehatan tersebut untuk menjadi membuat drama ya sales bahwa menceritakan kalau Indonesia ini sedang genting dengan TBC. tiba-tiba TBC meningkat, drama apa lagi ya, tiba-tiba siaga 2, siaga 1 genting, mau kau apakan lagi rakyat Indonesia? Sudah capek kami dengan COVID yang kemarin, tidak ada penindakan buat kesejahteraan perekonomian kami. Sudah cukup. Ya, drama-drama receh seperti itu kau kerahkan orang-orang kesehatan, kau kerahkan apapun untuk menakut-nakutin rakyat. Ya, cukup untuk menakut-nakutinya. Jangan beralibi sehari 100 ribu orang yang
meninggal karena TBC. Yang meninggal karena TBC. Setiap detiknya itu 4 sampai 5 orang. Berapa lagi banyak yang akan kita korbankan rakyat Indonesia ini? Katamu sok manusia. Itu data 100.000 orang per hari. Itu data dari mana? Silakan jajarkan. Silakan beritahu. Pak Prabowo Ya. ini. Silakan. Jangan pernah menakut-nakutin kami. Kami sudah banyak belajar di COVID kemarin. Kita sudah pintar. Betapa sakitnya kami, betapa tidak berdayanya kami. Karena Dan ngikutin. kami semakin hancur, miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ya. Dengan proyek besar ini. Ya, dengan proyek besar ini. Ya, ini saya bilang ya, tidak semuanya dokter, tapi ada oknum-oknum dokter yang sedang memanfaatkan proyek besar ini. Bisnis Oknum. kesehatan. Oknum ya. Tidak semuanya dokter itu jahat kok. Ada yang baik. Ngomong-ngomong dokter kan hanya orang-orang golongan-golongan kaya yang bisa masuk dokter. Jadi kalau yang pintar, anak yang pintar, yang miskin pinggir dulu deh. Tuh. Ya. Jadi dari kalangan orang kaya dan akhirnya mereka mempunyai otak bisnis. Gimana caranya bisa menghasilkan kembali lagi uangnya. Kasihan ya rakyat-rakyat yang di bawah, yang anaknya sudah pintar, tapi dia kalah karena keuangan untuk mendapatkan masuk dokter tersebut. Miris kan? Saya tidak ngejudge di sini kedokteran, tapi oknum. Ada oknum yang memanfaatkan proyek besar ini. Betul, oknum ya, jadi jangan salah tangkap. Ya memang harus realitanya memang seperti itu, Yogi ya. Ada oknum yang mungkin segelintir yang berapa persen benar, tapi kan rata-rata kebanyakan kan banyak oknum yang nggak benar bisnis kesehatan. Betul. Nah, Ya, itu tadi. Mereka sedang merangkai, ada yang bagian ke media Ada bahwa yang kita bagian. lagi siaga. Ada yang bilang ada yang meninggal. Ya, dengan menggencarkan kasus ini. isu-isu, Menggencarkan isu bagaimana drama-drama betul, isu. drama-drama itu muncul sehingga rakyat-rakyat jadi takut. Nggak usah takut ya, kita mempunyai kedaulatan untuk diri kita sendiri. Dan itu Pak Menkes yang kemarin kamu bilang katanya kita sehat dari COVID ini karena apa? Vaksin. Enggak, aku nggak divaksin, sehat-sehat aja tuh, nyapa kowe ya. Banyak malah temenku yang ke vaksin, mohon maaf, lemah karena apa? Obat sekali hari berapa kali dikasih jejeli obat segitu banyaknya, malah keracunan. Dan dia sehat karena apa? Minum air kelapa. Betul. Ya, minum air kelapa. Betul. Yogi ya. Gak usah takut-takutin kowe. Ada air di sini ya. Ini hati-hati nih kita semuanya ya, rakyat Indonesia. Ada 2 plan yang akan diluncurkan oleh si Bilqis dan and the gang. Ya. Apabila plan A ini yaitu masuk ke Indonesia dengan berselimut berbungkus dermawan, memberikan dana hibah, langsung memberikan makan gratis, mensupport segala macam ya, sehingga itu diterima dan vaksin pun diterima. Itu plan A. Plan A. Ya. Plan B, apabila Plan A gagal, akan ada plan B, yang mana akan menyebar virus melalui udara dan air hujan. Sama kasusnya kayak COVID. Ya, sehingga yang pertama polusi. Jadi apabila di pagi hari, padahal sudah pagi tapi terlihat mendung, itu mereka sedang bekerja malamnya. Betul. Hati-hati. Sehingga polusi kita terganggu untuk pernapasan. Membuat pernapasan Ya. seperti gejala TBC nantinya. Ya, Padahal betul. bukan GG ya. Flu. Tiba-tiba cuaca berubah. Jadi panas. Virus yang disebar untuk meracunin manusia sehingga dia bisa. Nah, kan saya sudah bilang, makanya divaksin sebelum itu terjadi. Nah, Karena busuk itu rencana plan B-nya. Kurang aja plan B-nya. Ya, udara dan air hujan.
Dia menyerang di malam hari untuk supaya udara kita tercemar. Ya. Hati-hati di bagian air ya. Jadi inilah cara, karena 60-40 pada saat kemarin kan 50-50 Presiden Prabowo ya untuk mengesahkan ini. Tapi sekarang Bapak Prabowo sedang mendengar suara rakyat. Betul. Ya, karena Bapak Prabowo pernah berpidato tentang kekuasaan terbesar Indonesia adalah di tangan rakyat. Maka beliau akan mendengar suara rakyat. Apabila rakyat tidak setuju untuk vaksin, maka itu akan digagalkan. Dan gigit jari Menkes. Ya, sudah berhayal-hayal kan? Duitnya mau diapain? Ditantang. Berhayal-hayal kan dengan kabinetnya, jajarannya, bakal dapat Bapak Prabowo coba minta tolong dengan Kejaksaan Agung, sidak Menkes. Lihat. Pak TNI ya, kerjasama dengan TNI ya untuk melakukan pengawalan itu. Lihat ya, sidak. Kita lihat. Terus bener itu. Terbongkar semuanya. Ya, niat busuk, bisik-bisik di belakang Pak Prabowo, meyakinkan Pak Prabowo bahwa vaksin itu baik. Ya namanya Bapak Prabowo, pemimpin, oh iya kalau bagus untuk rakyat. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Dan hati-hati Pak Prabowo. Di balik ini semua, kredibilitas Bapak Prabowo akan terguncang oleh kasus ini. Karena akan berjalan tidak baik. Silakan kalian telusuri ya. Kasus Bilqis di India. Oh iya. Banyak korban. Banyak korban di India, anak-anak Ya, jadi banyak korban sehingga mereka lumpuh. Betul. Jangan korbankan anak cucu kita Pak Prabowo. Jangan. Oleh oknum-oknum yang mempunyai hawa nafsu yang rohnya sudah diisi iblis. Tuh. Jangan kita korbankan. Ya. Dan untuk para dinas-dinas kesehatan di luar sana, ayolah. Kalian kan punya keluarga. Sebenarnya kalian tahu. Speak up kalau itu tidak benar. Jangan takut kalau dipecat. Jangan takut kalau kalian akan disisihkan nantinya. Biarkan, yang penting kalian sudah berjuang di sini buat kebenaran. Kalau iya, kalau tidak benar ya bilang tidak benar. Gitu ya Ki ya. Harus bersuara ya. Ini ya. Waspada ini untuk kakak-kakak semuanya. Tadi udah Ki Macan memberikan sebuah ciri-cirinya ya. Ada penyebaran yang akan melalui udara dan juga melalui hujan. Ini disebarkan itu pada malam hari. Jadi kalau pas pagi-pagi kalian melihat sebenarnya udah jam 7 seharusnya matahari udah terlihat ini karena tapi cuaca kayak ini. Mendung. Tapi kok kayak mendung. Ini waspada, pakai masker. Ya. Ya Ki ya. Pakai masker. Terus kemudian kalau seandainya cuacanya hujan, ya ojo nantang. Ya, lebih baik berteduh gitu ya Ki ya. Nah, jadi tiba-tiba malam hujan ya, jangan dilawan. Berteduh saja. Itu tidak baik. Betul. Itu ada virus yang akan mengganggu pernapasan kita. Nah, ini mungkin untuk KKM Mas Jair, penontonnya Pintu Misteri kan pasti tidak begitu paham bagaimana cara menyebarnya, kok bisa datang lewat hujan nih Kiki. Ya, ini seperti drone yang besar ya. Mereka mempunyai dua alat yang canggih sekali ya. Ingat, Bilqis itu ahli Microsoft. Ya. IT. Dia pintar sekali membuat teknologi sebelum dia terjun. Itu sudah dipersiapkan. Senjata persiapan plan A, plan B aja tadi udah dipersiapkan. Lalu kenapa? Kan kalau misalnya drone-nya besar, harusnya terdeteksi. Dia mempunyai alat lagi untuk bagian atas drone, ya, seperti bulat seperti ini, untuk radar tidak bisa mendeteksi. Oh, ada penyembunyian radar supaya tidak terdeteksi oleh radar. Betul. Itu bukan hanya Bilqis saja yang bergerak, itu banyak kakinya. Salah satunya bagian si Menkes, kemudian Menkes masih ada tuh di bawah-bawahnya. Ya. Di bawah tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Ada kaki-kakinya lagi. Betul. Ya, kita lihat lagi. Wah, ya, Rek. Ya. Ini sekarang lagi gencar-gencarnya para kesehatan ya untuk mempromosikan, untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga masyarakat khawatir. Ini bukan kayak
kelinci percobaan seperti itu adalah pengaruh yang mau disebarluaskan supaya orang tidak kena vaksin nanti meninggal 100.000 per tahun. Dengan arahan dari Kementerian Kesehatan, kita sudah mendorong pengendalian TBC itu sekarang semakin berbasis komunitas, sehingga kami sudah memiliki 274 RW yang statusnya adalah sudah siaga TBC. Betul. Tapi tidak sedikit juga para dokter-dokter yang mengerti ini semua, mereka speak up. Harus, ayo. Kalau tidak salah ada dokter mantan Menteri Kesehatan betul, zaman dulu, ibu siapa itu tuh loh, itu dia pernah menolak vaksin juga itu. Ada dokter cinta Indonesia. Ada dokter cinta seperti ya? Itu juga. Nah itu tuh bagus tuh. Ya, dan juga ada beberapa orang yang seperti kita memberitahu kalau misalnya vaksin tidak bagus. Ya, bukan prahara masalah. Wah, yang jahat itu yang tidak boleh memberikan vaksin. Berarti mereka mengiyakan buat masyarakat meninggal. Jangan balik-balikan. Iblis seperti itu tuh. Iblis pintar menggabalikan-balikan kata, menyusun kata-kata, tapi mata dan gerak-gerikmu tidak bisa dibohongi. Kalian nggak bisa membohongi, apalagi seorang spiritual bisa melihat isi hatimu, bahkan bisa melihat Pak Prabowo saja nawarin, ya udah kalau begitu pihak kabinet kita aja dulu yang divaksin, kau sendiri bilang tolak. Ya, jangan sok kowe. Kau pikir nggak tahu kita? Ajar. Kau sama keluargamu itu divaksin dulu, kau sendiri kau menolak. Ya. Kenapa itu? Kenapa itu? Karena kau tahu itu vaksin uji coba itu tidak bagus. Ya. Berpenampilan lemah lembut kata-katamu. Nah itu iblis. Ya itu iblis yang mana emang dalam Al-Quran seperti itu, yang mana mereka akan nimbul masuk ke manusia yang akhirnya merusak manusia. Karena apabila di 2025 sudah dianjurkan ini, 2027, 2028 program itu sudah siap. Ya ampun, udah dilaunchingkan dan tanpa kita sadari apa yang akan terjadi nih Bukit? Satu, data pribadi kita sudah dimiliki oleh orang asing. Betul. Dan dua, kita mempunyai chip dan barcode. Dan yang tiga, kita bisa dikendalikan dengan teknologi. Ya. Dengan mood kita. Ya. Dan empat, kita bisa diolah oleh program tersebut untuk bisa melawan pemerintahan kita. Tuh dengerin. Nah, bahayanya kan sampai sejauh itu. Kalau sekarang kan kita kadang-kadang melawan sama pemerintahan kita karena kita berpikir dengan logis. Nah, kalau ini dipikir oleh chip. Chipnya dipengaruhi. Udah tersalur dengan satu seperti satu remote, satu pemikiran semuanya. Satu pemikiran semuanya. Tuh. Nah itu di tahun 2027-2028 itu akan berkonsep. Akan terkonsepnya seperti itu jika berhasil rencananya ini. Betul. Ya semoga nggak berhasil. Ayo ini semuanya. Ya kita akan dimonitor, kita akan digerakkan berdasarkan chip yang sudah tertanam di darah. Ya. Jangan menyepelein loh yang ini ya. Ini bukannya bualan, bukan bualan ini, ya. Tujuannya supaya manusia-manusia meninggalnya agak lama nih. Nah kembali kita tidak bisa mendahului Tuhan. Ya kalau memang sudah ajalnya sudah, daripada matinya lama tapi dikendalikan dengan hal yang kayak gitu. Betul. Nah ini kan tubuh kita sekarang dikendalikan oleh Sang Pencipta. Betul. Tuhan. Ingat, Bilqis itu adalah pencipta. Ya. Bilqis itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi sepintar-pintarnya Bilqis, ya. Kalau Tuhan udah kun fayakun, error otaknya. Error. Ya, jadi jangan mendahulukan Tuhan. Betul. Aduh, namanya lagi. Ya. Jadi Bilqis saat ini sedang mengerahkan untuk bisa didukung oleh rakyat Indonesia. Ya, minta dukungan dengan menjual dermawannya itu. Ya, dan saya sudah bilang tadi, sudah mulai sales drama-drama dari Menkes untuk siaga 1, siaga 2, hati-hati segala macam, hempaskan itu semua. Hempaskan. Ya, jangan mau kita didokterin dengan hal-hal bodoh seperti ini.
nggak usah divaksin, didanain aja semua rakyat Indonesia 2 juta per orang per bulan, sehat semuanya. Percaya dengan saya. Percaya dengan saya. Betul itu. Ya, nggak usah divaksin. Ya, suntik dana aja. Karena kesehatan itu adalah dari pikiran. Betul. Ya, mental, uangnya bagus, perekonomiannya bagus, pendapatannya bagus, sehat. Percaya. Gak usah divaksin-vaksin. Betul. Ini saluran dari dana dari pemerintah 2 juta per bulan untuk semua rakyat Indonesia yang menengah ke bawah. Nah, yang kaya nggak usah, udah banyak korupsi itu. Ya. Yang menengah ke bawah. Sehat, percaya dah. Ya. Karena kesehatan itu dari cuan. Betul. Buat apa divaksin? Makanan dia nggak bergizi, cari rezekinya kena debu-debu, ya, kena juga. Ini hati-hati untuk anak-anak kita yang SD ya. SD ya. Hati-hati SD. Apabila anak kalian divaksin, pegang dulu dah, nggak usah. Nggak mau. Ya, jangan. Karena yang akan diserang tuh anak kecil dulu. Anak kecil dulu. SD. Jangan daerah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, ini Mas Jabir sudah ingatkan ya, jangan mau. Kalau seandainya karena peraturan dan lain sebagainya, kita warga negara Indonesia mempunyai hak kedaulatan untuk badan diri kita, tidak mau. Ya. Ya, kalau seandainya ini mana itu Komnas HAM, hak asasi manusia? Mana? Mana? Ayo sana. Karena dapat cipratan juga. Cipratan juga. Halah, wes. Iya. Udah deh, yang kayak gitu-gitu dibubarin aja Pak Prabowo. Wah, ini apa? Habisin anggaran. Ya, habisin dana. Nggak ada tuh yang bekerja untuk rakyat, nggak ada. Baju-bajunya mahal, ngeliat tanah aja nggak mau. Udah Pak, bubarkan ide-ide Bapak yang kemarin untuk memangkas berbagai anggota-anggota DPR, menteri-menteri. Bapak gak guna. Terutama menteri yang 80% itu loh Pak. Ya, babat aja Pak. Babat aja itu udah. Biar kalau misalnya Bapak butuh pendapat segala macam, voting aja. Voting, betul. Ke rakyat. Betul. Ya, ini yang terakhir ya. Ini Dewi Pelindung. Yang artinya Bapak Prabowo saat ini dikelilingi oleh Dewi Pelindung dan Dewa Pelindung yang mana mampu membuka hatinya dan pikirannya memilih sebentar. Saya berpikir dulu. Karena apa? Bapak Prabowo ini juga diserang pakai ilmu hitam untuk gampang ditundukin. Ya pastinya gitu ya. Dari menteri-menteri, dari anggota DPR, dari DPR supaya apa? Biar negosiasinya gampang. Biar ngomong enak. Biar saya diperhatikan oleh Pak Prabowo. Gitu. Banyak itu dari mana-mana. Sehingga Bapak Prabowo terkadang ngengkong. Itu, tapi jangan khawatir. Bapak Prabowo saat ini dilindungi energi positif. Amin. Yang mana saya yakin sekali vaksin ini beliau akan dibukakan vision bahwa vaksin ini adalah cara asing untuk menjajah kita melalui vaksin. Betul, amin. Ya, jadi suatu saat kita berdoa saja. Doa Bapak Prabowo akan mencabut kebijakannya itu untuk menggagalkan dengan alasan rakyat saya ternyata tidak mau. Ambil lagi, angkat lagi. Biar Menkes aja yang minum. Biar divaksin Menkes ya sama keluarganya ya. Kemarin kamu sempat nolak kan? Tapi duitnya kan udah sebagian masuk di kamu tuh. Suntikin tuh Bill Gates itu keluarganya itu sekalian diuji coba, dilihatin. Disuntik aja tuh DPR, suntik aja tuh menteri-menteri, keluarga Menkes, katanya aman tuh. Suntik dah. Liatin siaran langsung ke rakyat Indonesia. Terus jangan, wah kan aman kan, tungguin dong sebulan. Tapi harus benar-benar vaksinnya. Vaksinnya itu jangan dibeda-bedain. Ya, jadi saran saya di sini kita berdoa rakyat Indonesia, jangan khawatir. Bapak Prabowo masih di lingkaran kita. Betul. Kita kawal Bapak Prabowo, ya, sehingga Bapak Prabowo mencabut atau membatalkan kerjasama ini. Karena kerjasama ini tidak baik. Betul. Buat kita rakyat Indonesia. Betul. Kita tidak perlu vaksin. Perlu. Suntikan dana aja sudah. Betul, bahagia, sehat itu. Ya, bilang, ya udah,
nggak usah vaksin-vaksinan. Karena apa? Target market kita adalah Indonesia. Target marketnya si Bill Gates nih, Ya. ya. Ya, target marketnya pintar itu. Ya. Ya. Terus kemarin bisa lagi tuh dia mendapatkan ide. Dia bilang, semua kekayaan saya akan saya serahkan kepada Indonesia di akhir umur saya sampai saya meninggal. Bohong, prank. Bohong. Jambu iblis itu kayak begitu. Jika iblis sudah membuat sesuatu hal, ya, itu siasat. Iblis jangan dipercaya. Nggak ada iblis bisa dipercaya. Jadi semua kekayaan saya di akhir umur saya ini saya serahkan Indonesia. Nggak mungkin. Lagi kan bisa ya. Seumuran kayak gitu, kayak Bill Gates, walaupun diberikan anugerah otak yang pintar, kalau saya ya di umur kayak gitu, saya udah punya uang, saya berhenti, saya duduk damai, bangun pagi, nikmatin pagi, saya tidak mau yang bersangkut-sangkutan seperti itu lagi, ribet, menikmatin di hari tua. Nah, tapi kok bisa ya? Sudah seumur itu sibuk mencari uang lagi. Nah, itu tadi karena mamamnya udah uang haram dari awal. Jadi orang yang makan uang haram itu akan kelaparan terus. Seperti kita minum air laut. Tuh, makanya bahaya, hati-hati kalian. Kalau kalian mendapatkan uang haram, ya, apalagi dari hal-hal yang merugikan orang lain, kalian akan kelaparan. Kalian tidak akan pernah merasakan yang namanya kepuasan. Ngoten ya Ki ya. Nah ini tadi ya, dengerin ini nasihatnya Ki Macan ya. Semoga saja ini kalian juga dengar supaya tidak mudah kalian mau ngikutin makan uang haram, uang yang nggak benar. Sampai kalian lihat kan pejabat-pejabat di sana yang korupsi ya, yang miliaran, triliunan tuh uangnya pada kemana ya gitu ya. Nah itulah mereka udah makan uang haram, jadi masih kurang aja. Kalau kita dikasih 1 M apa nggak tenang tuh hidup? Nah, ya, tenang lah. Menikmati. Nggak usah yang kerja yang berat-berat lagi. Sampai kayaknya 1 M di umur kita sekarang ini, kayaknya sampai kita meninggal pun masih tersisa. Masih bisa tersisa, asalkan makannya sederhana. Enggak kalian luar negeri segala macam, enggak, hidup di kampung, melihat pemandangan yang indah, bangun pagi, istirahat, olahraga, bisa makan yang kita inginkan di dalam kampung tersebut. 1 miliar kayaknya cukup. Udah cukup sampai akhir kita meninggal. Betul gitu. Nah ini yang lucu-lucu kalau kita amatin, ini semuanya para orang-orang yang tersandung dengan korupsi, koruptor dan lain sebagainya. Ini kan usianya udah pada tua-tua, tapi terus saja gencar melakukan hal-hal yang seperti itu ya Ki ya. Seolah-olah dia itu bisa hidup 100 atau 200 tahun gitu ya. Padahal tinggal berapa tahun lagi udah ini, tapi seolah-olah mengumpulkan uangnya dan akhirnya apa, rela mengorbankan orang lain, rela mengorbankan rakyat Indonesia. Terus Pak Menkes juga ini, ayo usianya sampai lu udah berapa, jangan seolah-olah kamu Pak Menkes bisa hidup 100 tahun lagi sehingga kamu mengorbankan rakyat Indonesia supaya bisa divaksin. Ya, karmamu itu nanti sepanjang zaman tidak hanya ditanggung pada dirimu, istrimu, anak-anakmu yang kau kasih makan uang yang nggak bener. Ya, gemes Mas Jabir nih Ki ya. Jangankan Pak Menkes ya, yang si sedarah itu pun juga. Udah itu. Dalam? Ya udah nih Ki. Saudara iblis itu. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Ada lagi Mas. Kadang-kadang gini loh. Padahal saya tahu orang-orang di balik-balik itu semuanya. Tapi di depan kamera, widih, sok paling benar, sok paling lugu, sok paling NKRI, sok paling baik. Aduh, padahal di belakangnya itu semuanya licik, tikam-menikam dari belakang, menjual Indonesia. Ya pokoknya untuk rakyat Indonesia ya kita adalah kekuasaan terbesar adalah rakyat Indonesia ini, ya. Kita jangan takut apabila kita ditekan, kita dipersulit. Apabila kamu kalau tidak melakukan vaksin, kamu tidak bisa kerja, tidak bisa keluar kota, tidak bisa liburan, tidak bisa ini itu. Kita akan buat satu grup demo, yang mana kita akan mensuarakan rakyat. Ya tenang.
Ya, karena rakyat suara terbesar di sini, kekuasaannya besar. Betul. Ya, insya Allah, walaupun tidak saya yang akan mewakilin, mudah-mudahan ada orang yang akan mewakilin untuk satu suara rakyat untuk menolak vaksin. Bill Gates. Ya, kalau benar-benar pengen sehat ya udah Menkes dan rombongan Menkes. Kami rakyat jelata tidak perlu vaksin, kami butuh uang suntikan dana sudah. Gitu ya Ki. Betul itu Ki ya. Alah, dan ini ada cerita juga yang kemarin itu yang kasusnya COVID, mohon maaf ya. Ditawari berapa untuk sekali suntik biar sehat? 15 juta. Iki fakta. Ada orang-orang yang kayak orang-orang kaya lah ya. Yang masuk pada saat itu pertama masih suntik-suntik biasa, tapi pada saat udah sedikit mengkhawatirkan ditawarkan. Ini ada karena ini ada harga 15 juta, mau nggak? Ini yang paling bagus loh. Oleh karena nyawanya mau melayang, ya sudah loh, nggak apa-apa. Suntik sembuh. Itu yang ada duitnya, dijualnya segitu tuh. Kalau nggak ada yang duitnya ya meninggoy. Kalau nggak, yang ada temannya Mas Jawir itu rela lebih baik kabur dan akhirnya minum air kelapa rutin sembuh. Ya, jadi Pak Menkes kalau yang bilang COVID kemarin hilang gara-gara vaksin, enggak, ya memang udah rencananya udah sampai segitu. Ya, durasinya udah sampai segitu. Ya, dan kita kontraknya, dan kita udah nggak mau lockdownan lagi. Ya, nggak ada. Ya, memperkaya kalian saja. Kita rakyat semakin menderita, cicilan tetap berjalan. Cicilannya Mas Jawir tetap berjalan, ya. Sudah. Drama itu sudah. Cari kerjaan yang benar lah. Cari sampingan yang benar sudah. Ya. Jadi hati-hati untuk saudara-saudara di luar sana. Jadi nanti ini iklim. Cuaca akan membuat tubuh kita nggak enak nih. Ya, angin, hujan itu sudah tercemar oleh virus-virus yang akan membuat kita sesak napas, batuk, dan flu. Ya, perpindahan pancaroba. Ya, hati-hati. Ya, inilah plan B yang akan dikerahkan karena rakyat Indonesia tidak setuju dengan vaksin ini. Betul. Ya, plan B akan direncanakan sehingga akhirnya kita sakit, batuk, sesak napas, dan akhirnya divaksin. Ya, kalau bisa sakit ya berobat mandiri di rumah saja. Sekarang udah ada Google, cari obat-obatan. Betul. Ya, berobat sendiri, jangan sampai penyakit yang biasa jadi kronis sana sini demi apa? Cuan. Ya. Tidak ada lagi yang kita percayain kecuali Tuhan. Udah gitu ya Ki ya. Udah finish. Baik ya Ki ya. Semoga apa yang menjadi ramalannya Ki Macan ini menjadi wawasan kita semuanya dan kita bisa berhati-hati ya. Kalau misalnya tidak setuju dengan saya tidak apa-apa. Ya silakan sana vaksin sana. Kalau enggak suruh itu aja dulu Ki. Kan ada itu yang di Bekasi itu udah scanning dibayar tuh sana. Oh iya. Nanti scanningmu itu dijadikan anunya AI di sana. Yang mata itu ya, scan mata itu nggak usah juga. Ya ini yang warga Bekasi jangan mau ya. Scan mata yang dibayar 400.000, 800.000 untuk scanning mata itu bohong. Itu scanning mata ternyata seluruh tubuh itu di scanning. Alatnya aja cuma kelihatan untuk scanningnya mata, tapi sebenarnya menginfra semuanya. Ya, nanti tiba-tiba kamu masuk AI nih. Kamu AI, padahal saya nggak pernah syuting ini loh. Kok ada ini? Kok ada itu gitu ya. Ya. Jadi harus pintar-pintar kita warga rakyat Indonesia karena kunci kita bisa lewat dari orang-orang jahat, yaitu pertama kita harus pintar, yang kedua kita harus mempunyai pendapatan yang layak dengan pendapatan pekerjaan kita. Betul. Dan yang ketiga mental harus sehat. Ya, karena kalau mental tidak sehat terus gampang dimasukin dalam hal-hal yang tidak benar, kita kena ngikut. Ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Baik, paham ya Rek ya, semuanya ini semua untuk kebaikan kita semuanya, terutama para penontonnya Pintu Misteri. Nah, kalau begitu saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan saja ya Rek ya. Untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri yang ingin tahu medianya Ki Macan untuk yang biasanya Ki Macan gunakan
untuk nulis-nulis ini apa ya? Nah, ini untuk nulis ini ada minyak kasturi. Nah, yang digunakan Ki Macan itu ada minyak kasturi ya, Rek ya. Nah, minyak kasturi itu ada kemasan, 2 kemasan, kemasan yang kecil dan juga kemasan yang besar. Minyak kasturi ini untuk apa? Ini media kedua Ki Macan setelah parfum Aura Parfum Sang Jagat, yang dimana minyak kasturi Ki Macan buat untuk ikhtiar membantu apabila kalian mengalami sebuah kesulitan untuk menjual sesuatu. Terutama menjual properti, sawah, kos-kosan. Nah, tapi harus punya kalian sendiri. Ibaratnya, mohon maaf ya, kalau kalian jualan sales juga boleh, tapi ibaratnya itu bukan barang curian gitu loh, ya maksudnya Mas Jamir ya. Nah, kalian bisa ikhtiarnya dengan menggunakan minyak kasturi. Di samping untuk membantu untuk proses penjualan yang sulit untuk terjual, minyak kasturi ini bisa digunakan juga untuk membersihkan sebuah tempat dari energi-energi negatif, sihir-sihir kiriman. Ya, kalian bisa menanyakan pada admin 1 dan juga admin 2 untuk kejelasan lebih lanjut untuk minyak kasturi. Karena untuk cara pakainya itu tidak hanya sekedar pakai dioles, tapi menggunakan semprot yang dicampur pakai air. Ya, silakan menghubungi admin 1 dan admin 2. Syarat yang diperlukan Ki Macan untuk minyak kasturi ini ya, Rek ya, nama lengkap dan golongan darah. Ya, tidak ada di toko online ya, hanya ada di admin 1 dan admin 2. Kalau kakak-kakak semuanya ingin tahu media-media Ki Macan yang melalui toko online, silakan bisa melalui toko Shopee dengan nama tokonya Sehat Manjur 08. Ya, kalian bisa lihat media-media Ki Macan apa saja yang ada di toko Shopee. Tapi kalau media-media Ki Macan di yang lainnya itu bisa melalui admin 1 dan juga admin 2. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini, Rek. Niki kagem media-media pun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ekonomimu kembali pulih, maka yang hilang akan kembali. Yang buta akan melihat, yang bisu akan menyapa. Gitu ya, Ki, ya, tapi harus berhati-hati ya, Reo. Ekonomi membaik kok yang buta jadi bisa melihat. Nah, jadi harus lebih bisa waspada lagi ya, Ki. Ya, terima kasih banyak nih Ki Macan. Saya Mas Jamir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.